Swastiastu, Rahajang Semang, Ibu Arini. Aduh, swastiastu. Swastiastu, kanak-kanak Bu. Nggih, becik. Nggih, nggih. Cantik, cantik. Ya, Yang otak. Swastiastu, Batu. Nggih, Ibu. Batu. Nggih. Napi ditutup dulu share screen-nya, nanti ketika yang ini ucapan untuk Ibu Arini, pembacaan Nike, setelah Nike baru nanti ketika Bu Arini akan ini baru share screen. Kenapa ya? Oh, Niki yang share screen ibunya Bu Arini. Oh, Kenten. Bu Arini share screen ya? Oh, ampun, nggih. Nggih, malah di pos berarti. Nggih. Suksema Batu. Nggih, Ibu. Kira-kira lagi berapa menit kita tunggu? .58 nih, Ibu. Sampun silakan dimulai, Bu. Oh, Kenten. Nggih. Ampun pas jam 10, ampun. Ampun, Ibu. Jam 10:01. Ya. Sudah naik dia terus, Bu, nggih. Sertanya. Nggih. Yang mulai nggih. Bisa dimulai? Batu? Cek 1. 1, 2, 3. Cek. Kedengar? Halo, 1. Masuk nggih. Nggih, Bu. Sama. Nggih, yang mulai aja nggih. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Niketut Arini Alep, SST, yang saya banggakan, sehat selalu Ibu nggih. Kemudian Bapak Ibu yang ikut join dalam kuliah umum perkembangan kreasi tari kekebiaran yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan yang saat ini sudah
ikut join dalam kuliah umum hari ketiga. Pertama-tama mari kita tidak henti-hentinya menghaturkan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini kuliah umum yang ketiga program studi tari dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menari adalah cara saya untuk membagikan cinta dan kedamaian kepada banyak orang. Itulah Ibu Niketut Arini Alit, salah satu penerima gelar Maestro Kesenian dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dapat saya perkenalkan biodata dari Ibu Niketut Arini Alit adalah seorang seniman yang berasal dari Bali yang dikenal sebagai Maestro Tari Bali. Ibu Niketut Arini lahir di Denpasar pada tanggal 15 Maret 1943. Namanya dikenal melalui karya yang diciptakannya berupa tarian Bali. Ia mendapatkan gelar Maestro Tari Bali yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan kerap membawa misi kesenian, misi kebudayaan hampir ke seluruh belahan dunia. Oh, ini senat tuh. Pengembaraan Ibu Niketut Arini Alit di dunia tari dijalani sejak berusia 10 tahun. Ia lahir dari keluarga penari, ayahnya dan neneknya adalah juga penari, sedangkan kakaknya seorang dalang. Namun, sejak kecil, Ibu Arini justru belajar menari kepada Iwayan Rindi, yaitu pamannya sendiri. Bagi Ibu Arini, lahir dari keluarga penari yang belum tentu punya bakat tari pada saat itu. Keterampilan tari bukan diwariskan, tetapi harus dipelajari dengan ketekunan dan kesungguhan hati. Itulah prinsip dari Ibu Niketut Arini Alit. Adapun Ibu Arini sendiri yang haus dengan ilmu tari, setelah belajar dari pamannya, Ibu Arini berguru kepada Inyoman Kaler yang pernah menjadi guru di desanya, yaitu di Banjarlebah pada tahun 1933 sampai 1950. Bapak Kaler menciptakan 10 karya tari, salah satunya Legong Kebyar yang diciptakan pada tahun 1935. Legong Kebyar pernah terkenal di Bali, lalu hilang karena tak ada yang menarikannya. Keberadaan tarian ini hanya diceritakan dari buku ke buku. Nah, itulah sebagian apa yang melatar belakangi dari biografi Ibu Arini sendiri. Untuk tidak berpanjang kata lagi, ya, mari kita saksikan maestro kita, Ibu Niketut Arini, dalam memberikan kuliah umum pada prodi tari hari ketiga dengan judul Perkembangan Tari Kreasi Kekebiaran, yang langsung dibawakan oleh narasumber kita Ibu Niketut Arini. Waktu kami persilakan. Saya sapa Ibu Niketut Arini. Nggih. Swastiastu Ibu. Inggih.
Terus Ibu Nggih. untuk memaparkan, nggih. Nggih. Selamat siang para pengikut peserta kuliah umum dari Kreasi Kebiaran. Ya. Selamat berjumpa hari ini. Salam cinta dengan penuh kedamaian. Hari ini saya sangat bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan bertatap muka walaupun lihat lewat Zoom. Saya akan sedikit memulai dari perkembangan pertama Legong Bandung dulu yang pergi ke Singaraja yang menari di Menyali. Saat itu menggemparkan Buleleng. Dan Pak Wandres pun lalu memperbaiki lagi tarian kekebiarannya dengan menambahkan pengawak kuntir. Setelah itu, tari itu disebutkan tari kebiar legong. Setelah sangat populer tari kebiar legong itu, sudah sampai ke Sawan dan ke Jagerage, dan di sana Pak Gede Mani mengintisarikan kebiar legong itu menjadi Tarunajaya. Dan mengapa kebiar itu bisa lewat ke Bali Selatan? Itu penuturan dari ayah saya sendiri dan ada wak saya yang namanya Wayan Ubag. Saat itu dia menjadi pegawai pekerjaan umum, membuat jalan dari Denpasar menuju ke Pupuan. Saat itu kebiar sudah lewat ke Buleleng Barat yang namanya Bantiran. Jadi wak saya itu bercerita ke Denpasar, ke ayah saya, ke seke-sekenya yang ada di Banjar Lebah. Mengapa kita tidak bisa mulai tari itu? Saya mendengar itu sangat mengagumkan, dia bilang itu. Dan mulailah di Denpasar atau di Badung saat itu menyebarkan isu-isu ini dan tokoh-tokoh pencipta kebiar bermunculan. Setelah itu Banjar Lebah mendapat undangan ke Bungkulan. Ada upacara ngaben dari saudaranya, orang tuanya atau apa itu dari Pak Sugriwo. Dan seke lebahnya menginap sampai 3 hari di sana. Tiap hari, pagi, siang, dan malam mereka menabuh dan mebarungan dengan seke Bungkulan. Bungkulan sudah mulai punya tabuh seperti kebiar itu, walaupun gending-gending kuno itu, tapi caranya menabuh sudah mengagumkan. Nah di situ seke di Lebah itu merasa kecewa dan kembali pulang, sudah memikirkan akan ditumbuhkan kekebiaran ini. Dan menyusul Pak Kaler diharapkan supaya bisa datang ke Lebah, dan dia waktu itu menginap di rumah saya. Jadi dia Pak Rindi dan rombongannya yang termasuk legong angkatan ketiga di Banjar Kelandes atau di Pura Prajurit sudah pulang karena dia sudah menginjak remaja, tidak boleh menjadi legong. Nah di sana
Nalah penari-penari yang sudah pintar ini diberikan pelajaran kreasi baru kebiar. Yang waktu itu sudah mulai dengan Candrametu, Pengaksama, dari Dayang Layak, itu diberikan di Banjar Lebah. Dan saya sendiri mulai belajar tari itu di tahun 50. Ya, saat saya sudah kelas berapa saya waktu itu? Kelas 1, saya sudah melihat pertunjukan itu ada di Banjar saya. Karena dari tahun 33 sampai 50 itu Bapak Kaler sudah membuat beberapa tari kreasi baru di sana. Ya, kreasi baru kebiar. Nah, inspirasi dari gerak-gerak tari kekebiaran itu datang dari Pelegongan juga, dari pegambuhan, pependetan, rejangan, dan bebarisan. Nah, seperti kita lihat tari Margapati yang nepuk dada atau nyingsing, ngubit, itu datangnya dari pegambuhan. Juga banyak gerak-gerak tari seperti tari Demang Miring, itu seperti namanya godek miring atau tayog demang, itu melahirkan tari demang dan miring. Namanya Demang Miring karena tayognya tayog demang, waktu keluarnya namanya godek miring. Jadi tari itu disebutkan tari Demang Miring. Juga tercipta saat itu tari Wiranata yang memakai tayog Prabu. Ya, sudah banyak diambil dari gerak-gerakan pegambuhan dan pependetan juga, itu yang menimbulkan yang menjadi tari seperti tari Gabor, tari Pengaksama, pendet itu sudah tari pendet itu sudah dibawa ke luar Bali saat itu oleh Sekegong Banjar Lebah, pergi ke Surabaya dan ke Semarang. Nah, sedatang dari sana, tari Candrametu ini, karena salah satu dari penari Candrametu itu kawin, jadi saat itu tari putri tidak bisa ditarikan sendiri keluar, karena zaman itu orang perempuan belum boleh keluar sendiri. Sampai tariannya pun berpasangan, dan setelah Ibu Sadri kawin, Ibu Cawan menarikan tari Candrametu ini dengan diberikan pakaian laki-laki. Yang pertama itu idenya dari bapak saya sendiri, dibuatkan udang-udangan yang dikasih dikancing-kancing dulu. Setelah itu baru dibuatkan ke ada temannya namanya Sengur, itu dari Sukawati. Nah, begitulah ini perkembangan tari kebiar, kreasi kebiar itu sangat cepat karena Pak Kaler memulai dan punya murid banyak. Yang di Seseta namanya Pak Nyoman Rembang, yang di Tangguh Didi Pak Puguh, yang di Rohpati itu Pak Gelebek, dan semua mereka ini juga mengembangkan tari-tarian ciptaan zaman Kaler dengan setia. Jadi setelah kekebiaran Bali Selatan sudah marak, timbul juga seke-seke dari geladak, seke kayu mas
Kaje, Belaluan itu yang di Denpasar dan menjadi Sadmerte akhirnya, juga gong Sibang. Gong Sibang sudah mulai kelihatan, dan selanjutnya Abian Kapas muncul, Banjar Bengkel sampai ke Sanur di Banjar namanya Pak Pusah, Banjar Pusah. Nah, tokoh-tokohnya itu diambil dan himpun oleh Cokorda Bagus Sayoga dan diajak pergi ke Istana Jakarta tahun 52. Disitulah ketenaran kebiar Denpasar Badung atau di Bali Selatan, karena juga mengambil tokoh-tokoh dari Tabanan, dari Timpag, dari rumahnya penari Bongan ya, dari Bongan, Timpag itu tokoh-tokoh juga di sana, penari-penari juga banyak diajak dari sana. Dan juga dari Pusahnya Bu Suji namanya, terus Ceraki, banyak juga termasuk saya kenal karena saat latihan di Denpasar kita bergaul dengan mereka. Pak Nyoman Kaler adalah guru saya setelah Bapak Rindi. Dia juga mengajar di Kokar Bali dari tahun 60. Karena sebelumnya tahun 50 sampai 60 dia mengajar di konservatori di Solo. Nah, setelah dia berkeinginan membuka Kokar ada di Denpasar, beliau pulang dan pertama kali berjumpa dengan saya sudah, kamu anaknya Pak Sablug, gitu dia. Jadi saya sangat gembira sekali karena namanya sudah lama saya dengar dari Pak Rindi. Kalau Pak Kaler mengajar saya dulu begini, kalau terus setiap dia ngomong sama saya bercerita tentang Pak Kaler. Jadi saya saat kecil itu sudah mendengar nama itu dan akhirnya saya berjumpa di tahun 60 setelah saya tamat SMP. Di sana saya betul-betul diajar per orang. Saya dan dia selalu berhadapan, mengajar saya tanpa memberitahu atau menari di depan atau saya mengikuti, dia tidak pernah. Dia selalu mengatakan dengan kata-kata. Dapat pala di pangkene pangkitu disebutkan, kalau belum nyampe dia terus memerintahkan atau menginstruksikan kepada saya supaya saya bisa melakukan seperti tanjak panjang, ngubit, gerak-gerak yang kecil-kecil semacam itu diajarkan dengan kata-kata saja. Jadi saya menirukan kata-katanya sampai dia merasa puas. Kalau sudah benar baru saya jadi boleh berhenti. Kadang-kadang satu gerakan itu saya ambil 3 sampai 1 minggu untuk menghafalkan gerak itu. Nah, begitulah caranya dia mengajarkan saya, sehingga badan saya merasakan juga bagaimana seharusnya gerakan-gerakan dari legong saat itu. Nah, Ketut Maria saya kenal sendiri karena saya diajak ke sana oleh Pak Wayan Rindi setelah ada murid-murid kami yang datang dari Jakarta yang ingin tahu Bapak Ketut Mario dan kita pergi ke Tabanan. Sering saat-saat itu tidak berjumpa dengan Bapak Mario karena dia sering keliling juga mengajarkan sambil ke desa-desa dan berjumpa. Terakhir saya berjumpa dengan dia, saya diajarkan juga kebiar duduk dan diberikan panggul
dan saya diajarkan untuk menari kebiar duduk. Yang di Badung juga terkenal, namanya Bapak Lutring dari Kuta. Dia tokoh legong, dia pencipta gening-gening legong. Bersama-sama dia sama Pak Nyoman Kaler menciptakan tari Panji Semerang di Geladak dan Candremetu di Pemogan. Akhirnya di depannya berbeda, tetapi akhirnya menjadi satu. Setelah ngumbang ketiga, kok bisa sama persis? Walaupun gendingnya Pak Lutring itu beda dengan gendingnya Pak Nyoman Kaler, itu ada di kaset-kaset yang sekarang masih ada warna-warna tabuhnya Pak Lutring yang beda dengan Pak Kaler. Nah, setelah itu, setelah saya di Kokar sudah kelas 1, kelas 2, di sana sudah membuat tari Jayaprana dan Bapak Merdana yang datang dari Buleleng, Kedes ya. Dia mengajarkan kami Pak Nauman, kan saya kan bahannya Semangon. Lagi penting apa ya Semangon, mama beli. Apa ketua menteri? Dia menciptakan tari kekebiaran juga. Nah, tetapi tari gending-gending kebir becak itu diambil dengan nama suling juga dia, karena dia pernah katanya belajar. Nah, saya kan mamanya apa daripada ngoyong sih gimana ketua menteri. Cek mendes harganya bukan 500 kali ya. Udah amat aja ya. Nyaman ya. Oke, mahasiswa mohon di-mute ya supaya narasumber tidak gini terputus pembahasan beliau. Terima kasih. Ya. Di Kokar juga saya kenal dengan yang diajar sama Pak Wayan Brate. Di kelas 2 itu saya sudah diajarkan kebiar legong yang paling panjang yang dia bisa. Belajarnya 6 hari penuh, pagi dan sore, dan kita diberi kesempatan untuk menari di Tegal. Jadi saya berempat waktu itu, saya sendiri dan Agung Bakti, Padmini dan Dayu Kartini. Jadi kami sangat berbahagia sekali diajar sama Pak Brate. Mengapa begitu? Karena dia selalu menekankan tekanan-tekanan gending, kecek-kecekan riongnya itu supaya pas dengan tari. Nah, disitulah kami bisa merasakan bagaimana kuatnya peranan gending kalau bertemu dengan gerakan yang pas itu sangat memuaskan penonton dan memuaskan juga bagi saya sendiri. Bapak Brate juga menciptakan tari tani saat itu. Tari tani, tari Yudapati, tari kupu-kupu, yang juga kupu-kupu itu diambil dari kupu-kupu yang lama, ya, yang bersama Pak Rindi. Terus tari pendet juga di sana diolah gendingnya dan penarinya ditambah lagi 1, jadi penarinya jadi 5 orang dan membentuk satu komposisi. Saat pendet pertama diciptakan memang belum ada komposisi, ya. Jadi di situ dikembangkan, kita sangat berterima kasih juga karena sangat penting sekali karena kita seperti selalu lapar ingin tari-tari yang baru. Saat sudah bisa ini ingin lagi siapa yang bisa menari ini, kita pergi ke sana untuk belajarnya. Nah, salah satu juga pencipta tari itu muridnya Pak Kaler, namanya Inyoman Ridet dari Kerobokan. Di Kerobokan juga banyak penari-penari pintar
yang diajarkan oleh Pak Nyoman Ridet. Nah, dia menciptakan terus tari tenun dengan Iwayan Likes dari gaji dia. Gaji dan kerobokan menjadi satu, membuat satu tarian namanya tari tenun. Tari tenun ini sempat terkenal sekali. Juga sampai saya sendiri diajak oleh rombongan Jakarta dari Buleleng pergi ke Kongres Kebudayaan kedua di Cipayung, Bogor. Jadi kesempatan itu sangat berguna dan masih tersimpan di dalam hati saya. Saya ketemu dengan Ibu Menak di sana dengan beberapa penari saat itu, walaupun sekarang mereka sudah tidak jadi penari. Ya, saat itu ada 6 orang, 3 dari Denpasar, 3 dari Jagerage. Nah, itu yang menyebabkan mengapa saya sangat dekat dengan teman-teman yang ada di Buleleng. Nah, Niman Sriman Siniwati muda tahun 80-an muncul di sana Pak Wayan Dibye. Dia menciptakan tari Manuk Rawa, Puspa Wersti, Legong Abimanyu, Jaran Teji, Silinanya. Dan saya sangat senang menarikan semua tarian-tarian yang ada yang diciptakan Pak Dibye. Selalu murid-murid saya ajarkan supaya mereka tahu beda-beda daripada sesaluk tari, karakternya. Itu sangat penting bagi pengembangan jiwa penari itu sendiri. Juga tumbuh itu lahir juga teman saya, adik kelas saya, namanya Gusti Agung Ngurah Suparta, yang sempat menjadi kepala sekolah di Kokar. Di sana saya sering berdiskusi dan di kesempatan menciptakan tarian baru, saya juga diberikan kesempatan untuk menciptakan tarian-tarian yang gendingnya Semar Kebulingan. Jadi saya bekerja sama dengan Pak Sinti, ada saya bikin tarian tari PKK, seperti PKK. Nah, itu waktu itu kita memakai sumber dari gerak-gerakan sedang latihan menyanyi, sedang memasak, sedang berhias. Jadi kita tambahkan gerak-gerak yang dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, Ibu Swasti Pandep yang dulu juga bekas murid saya di Kokar, tetapi beliau sangat cekatan dan pintar membuat tari-tari kreasi baru, seperti tari Blibe sewaktu dicoba ke seniman muda ke Jakarta, Cendrawasih, Sari Saraswati, Siwonata Raja, Sekar Dakat, dan Puspan Jali. Itu semuanya bekerja sama dengan Bapak Nyoman Ridet, jadi pasangan yang harmonis sekali, dan saya sangat kagum. Dia menciptakan pakaian-pakaian model baru seperti rok, seperti dan mekak di atasnya tidak sabuk seperti dulu, sudah berkembang warna dan bentuk-bentuknya sudah pada baru. Nah, itu ada Pak ini Kijang Kencana ya, yang paling terkenal itu juga waktu itu yang diciptakan oleh Gusti Agung Ngurah Suparta. Dia juga menciptakan tari Sri Kandi. Dan saat kami berangkat ke Eropa dan saya sendiri penarinya, itu tari Bendego Duyung. Dan saya sendiri menjadi duyungnya sama Pak Mundre. Pernah jatuh kisah-kisah di lantai, dikira tari itu memang tariannya. Memang saya waktu itu tidak bisa bangun, saya gerakkan ininya,
ekornya sampai orang itu terkagum-kagum melihat, padahal itu salah jatuh. Jadi kita dijatuh itu membuat gerakan yang seperti ikan yang menggelepar-gelepar, yaitu makanya tari itu sangat terkenal juga dan juga sampai dilihat juga di Bali karena spesial itu tarian itu dibuat untuk dibawa ke Eropa. Tuh. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit bekas penari Trune yang saat itu tahun 2004. Ini kita menari di Gamelan Semara Ratih. Ya, apakah sudah terlihat dari sana, adik-adik? Dereng, Bu, dereng. Belum Dereng, masuk, ya. belum. Ya. Sampun kelihatan tuh, Dayu. Sampun, sampun, sampun. Musiknya hilang, Bu. Iringannya hilang, Bu. Ampunan di mute, Ibu.
Ibu Arini. Ye. Jaya sudah lama sekali itu waktu itu saya berumur 61 tahun ya. Dan saat saya menari di apa namanya Panggung tahun 68 dan 89 saya ikut di tahun 69 dapat juara ceritanya dari Jayonan. Nah itu terus saya disuruh menari Truno saja sampai ada tari Truno yang paling panjang, tetapi setiap banjar itu beda-beda. Jadi yang bisa cuma saya, jadi saya keliling menari itu. Ya begitulah, saat itu susah mencari penari yang banyak seperti sekarang. Mohon izin nih Bu, suaranya Bu, Bu Arini, suaranya kecil. Suaranya kecil Ibu Arini. Ye. Anika mungkin kan kantun tari-tari kekebiaran yang patut kita masih lestarikan. Yang harapkan juga adik-adik para mahasiswa nanti kalau
jadi dulu itu jangan dilupakan tarian-tarian. Jadi perkembangan tarian itu begitu cepatnya kadang-kadang hilang. Perlu kita berdayakan itu dan kita membuat apa lagi calon-calon penari ya, dari umpamanya punya kursus itu diusahakan untuk kita mengingat-ingat lagi dan perkembangan Truna Jaya aja sekarang saya bingung melihatnya. Begitulah perkembangan tari dengan cepat dan beda sekali yang saya terima dulu dengan yang sekarang. Jadi kesimpulan di sini perkembangan kerja ini sangat masuk sekali, apalagi ada Koka dan ada ASTI sekarang dan semua sudah dipelajari di sekolah itu sangat semarak dan harapkan semua itu yang dasar-dasar daripada tarian dari itu supaya kita masih ingat dan sebarkan lagi kepada adik-adik di masyarakat. Sekian Dayu, terima kasih. Semua Ibu atas pemaparannya tadi. Itu merupakan perjalanan yang sangat panjang dari awalnya dari legong sehingga menjadi kekebiaran. Perjalanan yang sangat panjang dari Bali Utara sampai ke Bali Selatan. Bagaimana kekebiaran ini diawali dari legong kebiar legong sehingga berkembang di Bali Selatan sampai menyebar dan banyak tadi kekebiaran yang sudah sampai sekarang bisa adik-adik mahasiswa lihat bagaimana tari kekebiaran itu yang sekarang boleh dikatakan seperti apa Ibu Arini sampaikan. Ada beberapa sebelum ada beberapa hal pertanyaan yang akan disampaikan oleh adik mahasiswa. Tolong dibuka kameranya, Dek. Iputu Gede Serana. Tolong dibuka kameranya biar bisa dilihat. Iputu Gede Serana dulu, nanti untuk Tri Rai sebentar. Silakan Iputu Gede Serana. Ibu, wonten pertanyaan iki, waktu disilakan. Tinggi terima kasih Ibu Daya Trisna untuk waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Iputu Gede Serana Astasidi dari mahasiswa semester 5. Ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Arini. Terima kasih Ibu atas sharingnya, sangat luar biasa sekali untuk menambah ilmu terutama untuk saya sendiri. Di sini saya ingin bertanya bahwa Ibu Arini tadi mengulas bagaimana perkembangan kebiar legong yang berada di Bali Utara sehingga tenar dan sampai pada daerah Bali Selatan, yaitu Denpasar dan Badung. Nah, semenjak perkembangan itu, apa saja yang Ibu Arini dapatkan sebagai pembelajaran ke depannya terkait dengan perkembangan tari kebiar legong? Mungkin di sini saya sudah menonton dan sempat belajar terhadap tari kebiar legong, dan mungkin Ibu Arini bisa memberitahu kenapa di kebiar legong nike wenten gerakan jauh dan bebarisan seperti nike. Terima kasih Ibu. Lanjut Ibu, terus. Yang belajarnya bukan di Buleleng. Kirang keras suaranya Ibu. Kurang keras. Izin keluar dulu katanya mau dikeraskan sedikit. Oh, sinyalnya. Lunas suaranya.
mungkin masih ada kendala. Ibu, halo, Nggih, Ibu, sampun. nggih, suaranya sampun, nggih. Apa yang saya bilang tadi untuk yang Legong kenapa ada baris? Nah setelah kesempatannya Ibu renang ke Buleleng, menari di Menganyali, apa namanya, Menyali. Itu Legong pertama yang menari di sana di Menyali. Berkembanglah ini agak tari kebiar Truna itu menjadi kebiar Legong. Dan di sana terakhirnya ada tari Jauh dan tari baris, itu seperti penambahan saja sebenarnya. Tetapi ada yang tidak berisi gerakan itu karena potongan seperti Truna Jaya saja ada beberapa macam. Kan gitu ada yang sampai pengecet kedua ada. Setelah itu baru pengalian ininya apa namanya pemuputnya juga ada disambung lagi nih dong dong lagi jalan terus jalan saja. Ada yang pada deret sampai beberapa kali ditambahkan di belakang karena Pak Berato itu di Denpasar itu memilih sekarang yang mana padet ini nyak cocok timpal ajak niki gerak niki kan sering dia berkata begini lantang jokolo ya senyak cocok mai kinten pun. Tapi yang di kesempatan itu diajarkan juga Ibu Kasning yang ajarkan saya untuk trik kuntirnya. Tapi cuman duduk saja, cuman gamelan kuntir saja ada, tapi tarinya tidak begitu ada gitu. Makanya saya apa sih igal kuntir cuman duduk saja di pengawaknya, dia cuman leak-leak saja. Itu sepertinya kesempatan untuk istirahat untuk penari. Karena yang 4 panjang itu sudah melelahkan sekali. Jadi tari Jauh sama bebarisan itu sebenarnya seperti begitu. Tambahan saja di belakang waktu saat belakang. Karena masuk igalan itu tari baris itu ditambahkan lagi kepada Truna. Dia hanya punya bahannya Truna. Ada Danginjung, dia Wiranjaya, itu beda-beda sedikit saja. Itu juga begitu, saling tiru mereka di sana. Jadi yang gerakan Jauh baris itu memang datang dari selatan memang. Tuh. Jadi tambahan saja adik siapa tadi itu? Ya, jadi tidak apa namanya? Alurnya itu sudah sedikit hilang, tapi masih dia punya karena dia senang Pak Wandres itu menambahkan lagi apa aja igal teke jangan berdeka di Truna bahan ya cuma Truna kan kalau di Denpasar kan igal raga igal kuntel air legong kuntel ya ada Samarandang air raga legong Samarandang dia punya jalan khusus untuk kuntel untuk Samarandana untuk pelayon lasam dan lain sebagainya kita bedakan walaupun pakaiannya sama tetapi kalau di Singaraja Truna Jaya inilah bahan yang paling subur ditambahkan macam-macam gerak itu. Saya sendiri pernah dipayasin sama Pak Wandres itu kesempatan saya sangat baik sekali berjumpa dengan beliau. Nah itu seperti saya bilang tadi saya diajak bergabung di sana di Buleleng itu saya baru tahu agamnya sana bagaimana cara-caranya ledet bagaimana. Itu beda dengan di sini. Saya belajar dan cara yang di Buleleng. Makanya karena saya hanyut di sana, ikut bersama-sama dengan mereka. Pulang ke Denpasar, lagi kembali gerak saya di Denpasar. Oke, begitu. Gitu, Dek. Terima kasih sekali dengan pertanyaannya itu. Gimana Ibu tuh Gede Serana? Apakah sudah cukup Nika, paham? Nggih, sampun paham Ibu. Terima kasih Ibu Arini dan Bu Dayu. Nggih. Nah, Niki ada dari mahasiswa Tri Rai. Nggih, waktu kami persilahkan. Nggih Bu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan nama Tiang Tri Rai.
dari program studi tari semester 1. Saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu Arini. Tadi kan Ibu Arini sempat menyatakan bahwa pernah belajar tari kebiar duduk secara langsung ke Pak Mario. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan gending tari kebiar duduk yang pernah Ibu pelajari dulu dengan gending atau gamelan kebiar duduk yang saat ini, khususnya gaya bebarengan? Karena waktu ini saya pernah mendengar rekaman gending kebiar duduk dari Sepogong Pangkung, ciptaan Bapak Wayan Gejer dan Bapak Wayan Sukre. Sekian, Ibu. Ya, memang pada saat itu di Tabanan juga banyak pencipta kebiar juga, ya, seperti Pak Begegnya itu, terus teman-temannya yang lain itu memang dikembangkan. Pertama kali memang Pak Mario yang mengeluarkan, tetapi yang membentuk susunan tari itu, strukturnya itu bukan Pak Mario, itu anak agung dari Penebel, Gorake. Itu saya pernah mengajak penari, tokoh-tokoh penari kebiar duduk dari Denpasar, saya ajak ke sana supaya dia bisa melihat bahwa duduknya kebiar duduk Tabanan itulah yang betul. Kadang-kadang di Denpasar lututnya terbuka, di belakang tertutup. Sebenarnya kalau di Tabanan lututnya tertutup, di belakang terbuka. Itu sangat beda. Menaruh berat badan itu sangat beda. Lebih gampang kalau yang di Tabanan itu. Makanya Ngurah Rai, Pak, beberapa orang yang sedang belajar di Denpasar, Pak Sutapa juga waktu itu saya perlihatkan ini, Gung Rake, beginilah ininya. Jangan melihat sesudah di Denpasar beda sekali. Nah, supaya mereka tahu bagaimana gendingnya bedanya, tabuhnya beda. Dan di sini kan disebutkan itu gending pelayon. Gending pelayon artinya Pak. Nah, seperti begitu. Di sana kadang-kadang putusnya itu seperti lamatnya ada, gitu, cepatnya ada, kelihatan sekali. Kalau di sini kan masih mirip-mirip ya, cepatnya tidak terlalu cepat, lamatnya tidak terlalu lambat. Itu saya saat itu melihat seperti ngelung, saya rasa kalau orang di sini bilang ngelung gending nih begitu, sangat adanya. Seperti putus dulu baru lagi. Tapi kok dalam pembawaan itu saya senang juga melihat karena dia tidak diam, dia punya kreasi sendiri seperti memutar tangannya lebar-lebar, mengecil dan membuat agam kanan atau kiri itu sangat gampang, sangat apa namanya ya, simple gerakannya tapi indah gitu. Itu deh. Memang beda, ada yang beda. Gendingnya dengan sekarang beda dulu. Ya. Iya, Ibu. Ingin bertanya lagi sekali, Bu. Dadas, Bung, ya? Silakan. Ibu, untuk masalah posisi duduknya, Nike, kan apakah Niki wenten kebebasan? Karena waktu ini yang sempat lihat juga perbedaan posisi duduk, misalnya Gusti Ngurah Rake dari Penebel dan Wayan Sampai ke posisi duduknya kaki kiri menjadi tumpuan, sementara itu Bapak Mario dan Pak Wayan Rindi kaki kanannya menjadi tumpuan. Ya. Apakah ada kebebasan atau harus kaki kiri tumpuan atau kaki kanan? Ibu, terima kasih. Saya kira itu boleh saja, karena Pak Rindi waktu itu kan dia loncatnya seperti loncat-loncat biasa, dia bisa loncat badannya bagaimana, dia ngolah badannya itu supaya seringan itu saya pikir susah juga itu. Saya enggak pernah Pak sampai ke sana. Hanya waktu ya sudah keluar darah aja sudah takut lihat kan, kalau setiap mulai itu pasti ada keluar darahnya dulu sampai bubul dulu kakinya baru bisa kan begitu. Dan setelah sampai di Denpasar pantat dan ininya sudah beda, tidak bisa lagi melakukan itu, harus dijaga keringanan badan itu untuk dari kebiar duduk itu. Dan latihan kaki itu memang sangat sulit itu karena berjalan dengan jari-jari dan punggung kaki itu sebenarnya sulit ya, tapi karena laki-laki itu lebih kuat memang dari wanita, ya kelihatan bisa lebih bagus. Dan loncat pun sekarang banyak yang sudah pintar-pintar kan. Waktu ini ada kebiar duduk yang 3 orang itu kan sampai meloncat dikembangkan lagi tarinya.
Udah, Dek? Iya Ibu, semua sudah sangat lengkap sekali. Ye. Iya Bu, semua banget. Suksema Trirai. Ya, nah seperti apa yang disampaikan Ibu Arini bahwa terkait dengan teknik dari menarikan tari kebiar duduk itu ada pada pertama keringanan tubuh. Teknik gimana caranya waktu di bawah nyereksek dengan kaki yang sampai seperti itu, meringankan tubuhnya sehingga bisa loncat sambil duduk sekalian. Nah, itu perlu trik-trik yang memang benar-benar harus dipelajari dengan baik sehingga menjadi penari yang memang profesional untuk menarikan kebiar duduk. Kan kentan Ibu nggih? Gitu. Perlu kerja keras sampai akhirnya mereka benar-benar bisa menjadi seorang penari kebiar duduk yang memang profesional. Selanjutnya Niki banyak yang angkat tangan. Yang lanjut ke Werdi Kusuma. Masih ada enggak Werdi Kusuma? Werdi Kusuma yang angkat tangan. Werdi Kusuma. Ada enggak Werdi Kusuma? Oke, kalau tidak ada lanjut ke Bagus Restu yang angkat tangan juga. Bagus Restu. Bagus Restu? Tidak ada Bagus Restu? Yang angkat tangan. Kemudian Kadek Indah Cahyaningsih. Banyak yang angkat tangan, ini kemana? Halo adik-adik. Ya, Kadek Indah Cahyaningsih ada? Kemudian Dian Maharani juga yang angkat tangan. Ibu kasih kesempatan ya untuk adik-adik mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih narasumber kita yang memang profesional di bidang tari, baik itu tari mulai dari pelegongan hingga kekebiaran, kreasi kekebiaran. Mungkin ada enggak dari adik-adik mahasiswa masih? Kalau tidak, mungkin dari Bapak Ibu dosen yang ikut atau join bisa. Ada tidak? Oke, sambil menunggu Ibu berkaitan dengan tari kreasi kekebiaran ya yang diawali dari seperti Ibu katakan tadi dari legong kebiar legong di Bali Utara sampai ke Bali Selatan menjadi kekebiaran, ada tidak? Nah, ketika Ibu menari dari latihan menari dari tahun 1960 yang saya belum lahir waktu itu Ibu sudah bisa menari seperti sampai sekarang ini masih sehat dan kuat untuk menarikan tari kebiar Trunajaya Ibu. Ada tidak sepertinya itu mengalir sendiri ketika Ibu menari, tapi memang ada keinginan dari orang tua muruk ngigal. Nah, apakah begitu? Apa memang keinginan Ibu seperti belajar sendirinya, ingin saya menari? Mungkin Nika Dumon Ibu sambil menunggu mungkin nanti dari mahasiswa, terus. Nah, Nika tuh daweg Iwayan Rindi mengajar dari Karangasem, dari Manuang, dari Belkar Tangkring, datang ke rumah. Itu saya melihat saja, belum boleh belajar, tetapi dalam otak saya sudah kerja itu. Terus saya ambil adik saya, terus saya pegang-pegang, terus pahit ke sana, pahit ke sini, dan Bapak Rininya melihat saya melakukan itu, dan dia bertanya, gimana tuh mau jadi guru? Tanya begitu, ya Pak, seperti Bapak gitu ya. Kalau dulu Bapak latihan, kamu harus latihan, kalau jadi guru harus gurunya bisa dulu. Saya pikir dia tidak belajar, saya melakukan seperti itu. Dan saya coba-coba aja, karena pikiran saya sudah bisa dalam pikiran saya. Nah terus
saat itu dia menekankan kepada saya nanti kalau sudah kelas 1 jadi pemuruk gitu. Saya bergabung waktu itu dengan murid yang dari Bedulu. Keduanya dari Belangsinge. Saya bergabung melatihan dengan mereka. Dan akhirnya saya bisa di kelas 3 SD itu saya sudah menarikan condong gaya Pak Rindi zaman dulu. Sekarang saya sudah revitalisasi lagi lagunya. Saya minta tolong dengan Pak Suwanda supaya lagu itu dibuatkan saya dan saya sudah rekam. Itu menjadi kenang-kenangan saya. Tarian condong yang kuno itu saya masih simpan sekarang. Dan beberapa kali sudah saya turunkan kepada anak-anak untuk menarikan di tempat-tempat yang ngayah seperti itu. Nah, itu keinginan itu memang sudah ada. Karena disuruh belajar itu saya serius sekali. Begitu saya buang tas, saya langsung latihannya mak kait latihan. Setelah saya sudah bisa menari sedikit lego aja waktu itu sama condong, apa Semerang, Margapati, itu saya lakukan di Kebiar Angklung di Banjarpande. Saya dijadikan penari di sana. Nah, setelah itu saya bertanya sama bapak saya, ada namanya tari Demang Miring, nyen bisa po di nak melajah gitu dia. Terus diantar saya ke rumahnya di Repuspo. Waktu itu dia sudah masih di Tegakuri di rumah asalnya karena pulang dari Puri sebentar berapa tahun dia lagi kembali ke Puri dan punya anak Puspoyogo langsung itu. Jadi ininya kesempatan saya belajar sama Jero Made itu sangat senang saya juga selalu berjalan bagus karena kita dari kecil itu Ibu Jero Puspo seperti kakak kelas saya dari Pak Rini juga gitu. Jadi kita kembali lagi nostalgia masa-masa kecil itu. Dan di tahun 57 kan saya disuruh mengajar ke Karangasem karena putri-putri Raja Karangasem itu mau belajar menari. Dari gurunya masih anak-anak juga saya masih SMP dan saya bilang kengken ngajen jangan ngajen kayak malu kamu dan bapak ngeloin kamu terus dijanjikan begitu tidak pernah dilihat ke sana. Setelah bisa dia melihat murid saya dia bilang bisa udah tadi guru gitu dia. Itu sangat mengembirakan hati saya walaupun ada beberapa saya kurang mantap selesai murid saya itu sering sisiannya ditekan ke belakang terus kepalanya kadang-kadang didongakkan ya berarti saya belum paham sekali semua itu gerak itu tapi menurut dia saya sudah jadi penari anak-anak saya itu termasuk itu Agung Ayu Harini itu waktu murid saya itu waktu itu dia kelas 5 SD saya SMP jadi itulah kenang-kenangan saya yang sangat itu memupuk ke keguruan saya karena mereka belum sama sekali bisa sampai dia bisa itu usaha saya luar biasa sebenarnya gitu. Pengalaman yang luar biasa Ibu Nge. Ketika memang saat itu belum tahu guru itu seperti apa gitu. Tapi sudah mencari-cari jalan sehingga Ibu bisa menelurkan murid-murid zaman itu tahun 57 Ibu yang Ibu lahir tahun 40 sekian sudah menjadi seorang guru yang sampai sekarang Sungkara tetap sehat Ibu dan masih tetap semangat sekali energik. Ini bagi adik-adik mahasiswa ini penting sekali dicerna kembali ya bagaimana sih Ibu Arini seorang narasumber ini yang profesinya dari awal belum mengetahui sebagai guru sehingga menelurkan kalau dilihat mungkin sudah ribuan Ibu Nge murid-murid Ibu sehingga sekarang Ibu sampai mempunyai Sanggar Warini yang tidak boleh dikatakan semuanya orang mengetahui sekian ratus murid yang ada di Sanggar Tari Warini Ibu. Biar tidak saya banyak sekali memberikan tambahan ulasan,
ini ada lagi dari Gede Serana nanti yang nyusul ini ada Dewi Karyasih Dumun. Silakan Dewi Karyasih dari mahasiswa. Dewi Karyasih. Nggih, aktifkan kamera. Nggih, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit ya Bu ya. Dalam menarikan tari kekebiaran itu kan identik dengan power yang kuat. Nah, seberapa batas sih power yang kuat itu dalam menarikan tari kekebiaran supaya nantinya gak ada yang terlalu power itu jelek juga, gak agak ada power itu jelek juga. Nah, seberapa sih power yang bagus dalam menarikan tari kekebiaran, khususnya tari Trunajaya, Bu? Terima kasih. Terus Ibu. Sebenarnya ya saat saya belajar, dia masih muda itu, memang sepower apa bisa waktu itu. Setelah kita melahirkan, setelah lebih tua itu, powernya itu kita persiapkan pada waktu power. Jangan dipakai seterusnya. Waktu itu kita santai, kita senyum, waktu power kita kasih power. Gitu. Jadi kita bagi tenaga kita dan ditempatkan mau di mana dikeluarkan. Cedeng, betul-betul kita kasih ini tenaga. Mengapa tidak ya, umur 61 itu saya masih rasanya masih bisa ya, walaupun tidak sebagus masih muda. Ya, pokoknya kita dari mata itu sampai ke kaki itu semua dikasih energi. Itu sebenarnya kita poinnya itu dari niat, dari sana, dari hati dulu niatnya ada, terus baru dikirimkan ke anggota tubuh yang mana. Sudah berbagi mereka, karena sudah saking latihannya banyak, jadi merasakan pengolahan tenaga itu sudah matang, itu kita bisa saja mengeluarkan itu. Kemarin ini sudah umur 78 ini saya juga menari di Ubud ya, untuk teman-teman yang di Jepang itu virtual sebenarnya. Itu kok saya disuruh turun jaga tuh tenten nyidang tuh. Begitu saya menari ada juga tenaga datang begitu. Karena niat saya itu di waktu lemuh ya, lemuh raga barang kurangi tenaganya, jangan dipakai terlalu boros gitu. Yang begitu rasanya memakai berbagi dengan badan sendiri, kinten dicokor jangan tapi dijal makin kinten taruh di sana. Jadi adik itu tidak kita perlu selalu berenergi terus, jadi bisa dibagi waktu apanya, kita tetap jaga agam tetapi tenaganya dibagi begitu, tidak terlalu kuat di sana gitu dek ya. Adik siapa tadi itu? Nggih, Bu. Ya, Dewi Karyasih. Ya, nggih, Bu. Sudah mengerti. Terima kasih, Bu. Nggih. Mewali ya. Lagi siapa dari adik mahasiswa ada? Ya, belum. Niki dari Ibu Desiari. Ibu Desiari dari dosen. Ibu Desiari. Enggak. Ibu Desiari. Komang Sri Devi Widyasih. Nggih. Nikomang Sri Dewi Widyasih. Ada bertanya? Nggih. Kalau tidak, nggih sambil menunggu Ibu. Ya berkaitan dengan pengalaman Ibu yang sudah tentunya pengalaman paling berkesan Ibu tadi yang dengarkan ketika Ibu menari duyung. Tapi duyung yang ketika jatuh sebenarnya tidak seperti itu. Nika kan perlu improvisasi seorang penari ketika dia di tengah stage, Bu Nge. Rika, walaupun bagaimanapun dia itu ketika jatuh, biar orang itu tidak mengetahui bahwa oh tidak benar loh ini, tapi kenyataannya Nika membuat Ibu mendapat aplaus bahwa memang gerakan duyung itu seperti itu, menggelepar-gelepar, padahal itu sebenarnya tidak. Nah, bagaimana Ibu menyiasati ketika begitu jatuh, Ibu bisa
bisa improvisasi langsung bahwa saya ini tampil loh, pentas loh. Ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan tentang pengalaman-pengalamannya, Ibu. Inge, terima kasih, Dawang Nika. Lantainya sedikit basah juga. Jadi karena kainnya itu kan mensiut ke belakang, ke turun. Jadi seperti sepan gitu. Kalau kita mau berdiri saat itu kan harus lututnya dulu. Tapi karena lutut dan kaki saya gerakkan terus seperti itu, dan badan saya juga menggelepar-gelepar seperti jelagnya itu kena di tanah nih kok. Bagaimana ekornya bergerak, kepalanya bergerak yang sesuai dengan ininya. Saya dengarkan musiknya juga masih menunggu. Si Mundra mau mendekati saya, membangunkan saya tidak boleh kan, jangan sentuh saya. Saya bilang, saya berusaha, masih takut ceritanya sama meneganya begitu. Itu dah besok-besoknya kok tidak ada tarian jatuh. Jadi saat itu dari kota ke kota itu kan kadang-kadang penontonnya datang lagi melihatnya begitu. Sampai dia bertanya sama saya bilang saya waktu itu jatuh dengan bikin itu, tapi bagus sekali itu, kok geraknya seperti menggelepar, ikannya menggelepar begitu. Ya begitulah, kita tidak akan menyiapkan diri akan jatuh gitu. Artinya begitu saya keluar tenaganya terus sampai menggelepar begitu. Sangat bagus dilihat sama penonton gitu. Saya Ibu Warsiki waktu itu ada 3 orang, jadi yang lainnya sudah lari keluar, saya masih di dalam klinyut-klinyut. Nika pun trik-trik ketika di dalam stage atau panggung, ketika ada hal yang memang tidak disengaja tapi akhirnya membuat bahwa begitu bagusnya Ibu bisa mengekspresikan dan improvisasi sehingga tarian itu jadi seolah-olah orang tidak mengetahui bahwa itu adalah boleh dikatakan kecelakaan di stage, Ibu jatuh yang memang harus menggelepar-gelepar seperti Nika. Niki lanjut lagi karena belum juga ada yang ini dari adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang ikut dalam join hari Niki. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit bagaimana Ibu dalam memberikan di kursus Sanggar Tari Warini yang begitu sekian ratus orang yang sampai sekarang masih tetap eksis, Ibu. Bagaimana trik-trik Ibu sehingga sanggar ini masih tetap ajak sampai sekarang, Ibu? Enten yang terus. Kan setiap zaman berbeda tuh. Setiap zaman, setiap anak sudah kecil itu sampai besar tuh kayak apa itu sudah beda ini. Kadang-kadang penampilan atau ini saya untuk mereka bisa menarik waktu saya menari, waktu saya ajar. Saya juga ajak dia seperti tapu karanam namanya untuk menyambung otak kanan kiri itu supaya bisa menyatu, tidak ingat yang di rumah tadi yang sedang sakit, sedang nangis, sedang ngambul di rumah itu dengan memegang telinga itu ya, membuka telinga terus kita jongkok sambil bernafas itu dari Betara Gana yang punya gerak itu namanya tapu karanam dari India sebenarnya, tapi pernah diumumkan oleh Ahok itu di TV itu ternyata itu juga diberlakukan untuk menghukum murid, tapi begitu dia habis dihukum merasa energinya bertambah begitu. Itu saya lakukan hanya 11 kali turun sampai jongkok itu sambil menghitung, sambil bernafas, mengeluarkan nafas, memasukkan nafas. Nah, setelah itu kita afirmasi juga. Itu saya ambil dari guru-guru saya dari meditasi. Saya sehat, saya cerdas, penuh cinta. Jadi begitu dia menyentuh saya sehat dan menyentuh otaknya saya cerdas. Itu dia sudah afirmasi dirinya sehat, cerdas, dan penuh cinta. Setelah dia bilang cinta, pasti dia tersenyum.
Kalau belum dia tersenyum, saya paksakan untuk dia tersenyum. Ayo kita tersenyum sampai dia merasa happy sekali, baru kita mulai. Jadi itu baru saja saya mulai kasih itu, karena anak zaman dulu dengan sekarang itu sudah beda, sudah perhatiannya beda. Jadi anak-anak yang di sini sekarang yang kelas 6 itu kadang-kadang dia diri sendiri, kalau tidak saya ajar pun, kalau dia mau menari sendiri, dia memilih, saya memilih ini, putarkan dirinya. Saya mau Wiranjaya, dia putar Wiranjaya. Saya silahkan dia mau milih tarian yang mana, dengan pilihan yang bersama-sama begitu. Setelah itu juga saya perkenalkan dengan gerak-gerakan lain. Saya kenalkan ada Bu Madewida di sini. Dia pasti dia belajar gerak-gerakan yang beda dengan tari Bali, dengan suara gending yang membuat semangat. Itu biasanya mereka akan semangatnya timbul lagi begitu. Jadi 2 jam itu bukan waktu sedikit. Jadi waktu banyak, mereka bisa berbagi dengan teman-temannya. Mereka sangat solid itu bersama-sama. Jadi kita dipertemukan awal, pertemukan di akhir, kesan-kesan apa kita beri kepada mereka itu sangat penting dibawa pulang supaya mereka sampai di rumah juga memeluk ibunya dengan cinta begitu. Begitu Dayu. Nggih. Niki pengalaman trik-trik bagaimana mahasiswa adik-adik yang ikut dalam kursus itu dari awal gerakan, mungkin yang dulu anak-anak dulu berbeda dengan anak-anak sekarang. Yang sekarang itu mungkin lebih banyak anak-anak itu sudah terkait sama media-media teknologi sudah Ibu. Makanya ada trik-trik baru lagi. Bagaimana sih sekarang untuk anak itu biar senang menari ataupun yang lain sebagainya. Nah, Niki Wentan ada Wentan pertanyaan Ibu yang bacakan Niki. Om Swastiastu Ibu, perkenalkan saya Ayu Ningrum dari semester 1. Izin bertanya, apa motivasi Ibu pada saat dulu Ibu pertama kali ingin belajar tari dan sekarang bisa memiliki sanggar yang sangat terkenal? Terima kasih. Niki dari mahasiswa semester 1 Ibu. Sebenarnya trik itu kan dari penonton. Ya, waktu saya dipilih untuk di studio di TVRI, kan sudah ada beberapa kali orang dipilih. Sebelum itu lagi diganti, dan setelah bertemu dengan saya kok terus 10 tahun saya pegang itu. Itu rasanya saya punya kiat-kiat untuk menarik, seperti jangan yang paling susah dulu. Apa yang bagian badan yang mana yang paling penting saat kita menari. Jadi apa gerakannya yang mana, memimpin gerakannya, apa nama gerakannya seberapa, itu semua itu diperkenalkan dulu sehingga dia merasakan, oh ini enak menimping batis, kalau di beratnya masih di sana susah diangkat. Seperti itu kan, itu pengalaman pribadi, sangat pribadi itu sebenarnya. Saya tidak bisa siapa-siapa yang mengikuti cara itu atau tidak mengikuti, tapi sepertinya anak-anak yang disiplin itu untuk tari dasar itu akan membiasakan bagian badannya bergerak sedemikian itu namanya kebiasaan. Nanti sesudah dia biasa, dia tidak akan berpikir lagi bahwa saya capek gitu, karena dia berpikir kirut medes kok sakit sana kok gini, sudah berpikir otaknya gitu. Sekarang diajar dia seperti membiasakan gerak itu seperti gerak-gerakan supaya dirasakan tidak menyiksa dirinya begitu. Itu pertama juga yang penting. Jadi menyalut apa ini menjalan malu, gerak bagian mana yang bergerak harus full kan begitu nih kan. Kadang-kadang anak itu tidak mau mengikuti yang agak malesan. Saya jadinya umpamanya kan beluang kayak yang kelih berkutang nih kan, asalnya harus kita
niatkan belajar nika juga pangkitu kuni harus kita malu ragu kengken sakit nih malu kenten sudah biasa nanti tidak merasa sakit lagi karena kakinya sudah dibiasakan begitu seperti ini. Rasanya tuh. Itu adik siapa tadi? Ningrum. Ayu Ningrum, Ayu Ningrum ya. Itu kiat-kiatnya ibu itu niat yang utama, niat belajar sehingga sampai sekarang ibu masih bisa menekuni dan anak-anak didik ibu Ring Sanggar juga sangat-sangat banyak sekali dan itu pun masih tetap eksis. Niat ya Dek Ningrum, tolong nanti itu adik semester 1 dilihat pengalaman dari ibu yang dari awal yang belum ada guru sehingga sudah menjadi guru dengan mencari. Nah itulah kreativitas, inspirasi ibu yang akan menjadi adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi ibu menjadi panutan seperti Nabi, seorang penari maestro yang dari awal berkecimpung dari kecil sampai sekarang masih tetap menggeluti dunia seni niki. Kira-kira ada lagi ibu ataupun adik-adik yang lainnya? Ada enggak dari adik-adik yang lainnya? Ya, sambil menunggu Ibu Niki ada lagi yang ini juga Ibu. Nah, Ibu menari dari awal itu sudah mengetahui legong itu seperti apa, kemudian sampai Ibu berkecimpung di kekebiaran. Sambil menunggu, Niki ada sudah masuk juga Ibu nanti untuk pertanyaan Tiang nanti Tiang bacakan dulu dari pertanyaan Dipa, mahasiswa Niki Dipa, izin bertanya, sekarang ini semakin banyak terciptanya tari kekebiaran. Bagaimana pendapat Ibu dengan semakin banyaknya muncul tari kekebiaran, lalu ada juga yang misalnya tari kekebiaran itu digabungkan dengan tari rejang. Nah, Punapi niki pendapat Ibu tari kekebiaran yang digabungkan dengan tari rejang Ibu. Mohon Ibu kentennya pendapatnya terus. Iya tuh. Yang di tiang mana nika tari rejang nika kan harus kelihatan ada keyakinan kepada Tuhan itu dulu. Kita di sana menarinya seperti Nabi Adani mengalir ya. Terlalu sebenarnya itu keyakinan ininya pokoknya dulu. Terus sekarang karena banyak ada diciptakan rerejangan yang model-model baru itu juga masuk yang membawa kipas, saya lihat seperti ngubit sedikit seperti legong gitu. Tetapi kalau bagi yang tidak terlalu bisa menari Bali, itu artinya menari legong itu kelihatan aneh geraknya. Jadi tidak semua orang itu, saya pernah melihat Niki di Pura Uluwatu ada seperti pengecet legong bede, ada gitu tarinya. Tapi kan di sana kalau mereka menari dengan keyakinan saja, tidak terlalu ngagem gitu umpamanya seperti agam-agam legong gitu kan sangat usuk kelihatan karena dia satunya percaya kepada itu dan geraknya itu tidak terlalu mengikat, jadi santai tetapi hidup dan mungkin diciptakan begitu. Sebenarnya tidak sih salah, tetapi kan aneh juga kelihatan kalau kita menari ngayah itu orang berjubel yang nonton, ada yang senang melihatnya, ada yang tidak. Artinya bisa jadinya kita perlu dalam saat itu yang keseragaman karena kita punya grup umpamanya ada 40 atau 20 orang itu paling tidak mirip-mirip di Igal nih karena ragotan Igal ampunnya ragang Igal di Jaban tapi penontonnya itu luar biasa. Bukan tukang kritiknya juga banyak di sana.
Jadi saya dengarkan dari penonton juga, tapi saya sebenarnya enggak masalah melihatnya itu. Kalau mereka bisa saja melakukan yang dimaksud itu, kan memang ada gerakan yang sulit, jangan seperti perlegongan umpamanya seperti itu, jangan ditaruh di sana. Pilih saja yang seperti rejang renteng, sebenarnya sulit juga itu, tetapi juga bisa secara gampang ya, karena tidak dipastikan harus begitu ya, paling-paling mirip-mirip saja ya. Jadi saya tidak terlalu ini ya, tidak setuju sekali tidak gitu, tapi saya karena melihat Nike kita aturkan dengan sepenuh hati, dari hati dan dari gerak itu kepada Tuhan, sebenarnya begitu. Itu lebih baik yang sesuai dengan gerak-gerakan rerejangan begitu. Jangan asal memilih gerak yang sulit, yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh penarinya. Kenten itu beciknya kenten itu. Suksema ini Dipa ya, terkait dengan rejang kekebiaran yang ada rejang dipadukan begitu. Rejangan itu kan rasa syukur, tulus ikhlas untuk ngayah kehadapan Ida Sang Yang Widi, berbeda dengan tari kekebiaran yang memang untuk tujuannya untuk bali-balihan, berias secantik mungkin ataupun sesuai dengan karakter yang akan dibawakan. Kan seperti Nika Ibu, kalaupun menari rejang ketulusan, keikhlasan, ngayah untuk Ida Betara, kan Ibu, yang berkaitan dengan rejang Nika tidak mesti dipadukan dengan tari kebiar yang akhirnya aneh, rasa tariannya Nika seolah-olah seperti ditempel-tempelkan begitu saja untuk hal-hal yang memang kalau difungsikanlah, kalau memang rejang untuk tarian ngayah ataupun khusus ke ritual, terus kalau yang kekebiaran untuk ditonton bali-balihan, silakan. Kentan Ibu, kira-kira ininya. Ada lagi kira-kira yang lainnya Bapak Ibu ataupun adik mahasiswa lagi? Niki ada dari mahasiswa teler Ibu, Tiang Risma Yuni ingin mengetahui tentang tari Teruna Gandrung. Nah, Ibu berkaitan dengan tari Teruna Gandrung pecah Niki. Terus Ibu, yang tiang uning nih Teruna Gandrung nika ring kelihatan. Nika karena Pak Gandre itu ya pertama yang ini. Sepertinya juga di sana kan kepongahan gerak sebenarnya ada yang disebutkan memang Teruna Gandrungnya karena ada gerak-gerak yang sedikit mengikuti kebebasan di sana. Itu yang ditarikan oleh Dewayu Nika, Dewayu Eka, Dumun yang pertama kali dia ininya seperti figurnya, strukturnya seperti Truno, persis seperti Truno. Tapi waktu digerakkan itu lebih bebas, dia lebih bebas dan lebih pongah gitu saya lihat. Sebenarnya bagus juga itu. Itu sebenarnya kan tergantung kepada yang menari. Tidak semua penari itu sama caranya. Dan Aryani pernah menarikan untuk saya, Aryani yang suaminya orang Amerika, Dewi Aryani. Kenten becek tu dia. Ada nak lain galang nganyik tu dia kenten. Dan tidak semua orang bisa melakukan kepongahan itu dengan kelihatan bagus kenten. Kenten tidak. Tapi dan kedak lazim depok kenten. Nena Dewi ini kan nak luang banigalan kenten. Dia akan melayu ke dia. Coba cara nak bebas ngigal tu penuh bani ke kenten kalangannya yang melihatnya di pengosekan ke kenten. Angkal yang ya doi gal kene kenten yang artinya pengalaman itu betul-betul sangat menarik bagi tiang. Kalau tiang melihat
tarian baru, orang baru yang menarikan, dan itu juga yang letaknya kapan ya, kenten ada yang mengusik ini jiwa saya juga kenten. Mendiang mirip ngigel kan yang bisa kenten, kan kenten. Tapi yang ngigel kendang-kendangannya Deworai niko ngeling dot luang sajan bantu nigalan kedon kendangan yang di nah kenen cara badong niko tuh yang tan bisa cara kelihatan si maju tindak-tindak niko cara peng dua buat yang ibadah yang gitu yang sing-singnya ya dodohan mentet nene para luang supan dak potut ne konyang kena kenten beragane nikah yang terkesan oh begitu orang mungkin gerakan kalau tidak bisa kita melakukan kok lucu jadinya kenten engkau kecerang yang dunia ke dia bikin kepongahan di situ pantas ban ngaba luang depok yang terlalu kenanya jelek masih panggil mendiang kan menyentuh ini juga menyentuh perasaan juga itu kalau tarian bagus dilakukan terlalu jauh dari ininya dan masih becek dengan ada standar-standar yang harus kita lalui ke kepantasan dengan penonton ke pengder ke koren ngai ngigal kede entas dan ngurus baju landas kita umpamanya seperti itu yang apa namanya apresiasi semua tarian yang saya pernah lihat tapi yang kan masuk ke kena raga melajah kan yang dot melajah kan dan Kang Wang melihat saja kita tuh nggih suksema bagaimana ini Sira nah ini lagi makeh kanton wonten pertanyaan Ibu sebelum nanti lanjut ke berkaitan dengan teruna gandrung ya ini mungkin terkait dengan pangus orang untuk ngabetang ya Ibu nggih pangusnya ngabetang sehingga mereka itu benar-benar bisa menarik luwung yang ngabetang ke gandrung nih seperti ini budoh nih seperti ini pangus kalau ndak pangus umpamanya membawakan ya jelas mungkin aneh dadosnya dan cocok kan Ibu pangusnya untuk membawakan tarian teruna gandrung. Oke, niki lanjut teman sarang pertanyaan yang lainnya Ibu. Kresna Riawan. Niki nah ada sesuatu yang dia ingin tahu tips atau cara Ibu mengenai bagaimana cara pengolahan ngunde bayu. Nah, niki ngunde bayu dalam menari tarian kebiar atau kekebiaran supaya tetap intens dan tenaganya terjaga. Karena banyak biasanya penari yang menarikan tarian kebiar atau kekebiaran itu ngos-ngosan tenaganya sehingga tariannya menjadi tidak terjaga tenaganya. Nah niki terkait dengan ngunde bayu Ibu punapi teknik trik-trik Ibu sehingga orang menari itu sekali Ibu masih tetap bisa mempertahankan stamina sampai akhir menari Truna Jaya. Tapi malah Ibu yang tadi sudah ditampilkan tariannya masih nyelahin Ibu menari gitu. Seolah-olah nikah teknik ngunde bayu Ibu seperti napi. Nggih, durus Ibu. Nggih, niki wenten memang kenten istilah ngunde bayu nika. Seperti jawaban yang sebelumnya nika, dan dados boros kan tenaga kan di mana kita tidak boleh boros, di mana kita pakai tenaganya disimpan dulu. Itu sebenarnya juga ada energi-energi yang harus kita keluarkan kan nafas nika terutama nafasnya kalau sudah lancar naik turunnya itu kan oksigennya juga masuk bagus. Kita kan perlu oksigen juga selalu itu tidak boleh kita kekurangan dan oksigen seperti kita ngos-ngosan itu kan kekurangan oksigen dia perputaran nafasnya itu kita punya perputaran nafas yang sehat ada yang yingnya itu keluarnya dari mana masuknya dari mana apa yang kita pikirkan dalam badan kita kan wenten gerak-gerakan yang menimbulkan energi seperti karena badan kita urat-uratnya itu kan nyilang di dalam badan gitu nyilang ke dari kanan apa ke kiri yang dari kiri ke kanan ada memang sentuhan-sentuhan yang begitu
disebutkan olahraga energi juga itu bisa dipelajari. Terus setidaknya nih yang raga pesu nih nampun nempeng angkian malu-malu marah pesu pang peno kan nambah bedek kan ampun kenyal kan jo pesuang tenaga dija asuk nak nih nak tak perlu sekali nih teknik nih ngunda bayu itu memang harus unda itu harus artinya ada masuknya ada keluarnya kan teratur nih makin mana dia tua kini masih yang udah ngigal legong kan ada yang dari Jakarta itu saya menari di dalam gelap dari Condong sampai Grudel nih yang ngigal kenten bagaimana saya bisa ngigal setengah jam nih tengos-ngosan kenten nih dia heran masih saya aja mengikuti dengan kamera saya ngos-ngosan katanya bagaimana ibu melakukan itu nih cara kenten yang pun tiang tenaga tiang apalagi dalam pikiran tiang megamel yang dari Prabu tadi menjebos dari Langkesari pindah tadi Grudel langsung di mana kita taruh tugas-tugas nike kan sudah yang pikirkan kok enak juga gitu enak yang sampai akhir nih kan lega gitu ya nih tapi kan sangat kenten angkian tiang ngos-ngos kenten karena sudah mengalirnya bagus ya masuk keluarnya walaupun kita sedang menari nih selalu tidak boleh menahan nafasnya nafas nih ditahan nih ampun tidak lancar dos nih ngempang angkian penggede bayu kenten tidak perlu begitu dikasih begitu tapi habis itu lepaskan lagi masukkan lagi nika seolah-olah nika gampang tetapi yang latihan ini ampun kenten dilakukan itu dari latihan sampai pentas nika kenten ampun raga mare ngigel mare mesuang bayu nyanan kenten coba anak-anak nanti supaya kalau tidak menari latihan nika selalu dilakukan di depan raga Olga nika kenten itu prinsipnya kenten. Nggih, suksema Ibu. Gimana Adek Sira tadi niki yang terkait dengan ngunde bayu ya pengolahan itu kapan saatnya pengaturan pernafasan, kapan saatnya tarik nafas, santai dan lain sebagainya sehingga tarian itu memang semuanya bertenaga gitu. Niki Wentan malih Ibu pertanyaan dari Bu Made Ayu Desiari niki. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini izin bertanya Ibu seberapa penting pemahaman cerita dalam sebuah tarian sehingga kita bisa menari sesuai dengan karakter yang diinginkan dari tarian tersebut. Nah, niki pemahaman cerita niki yang dimaksudkan Ibu, pemahaman cerita sehingga masuk dalam karakter yang diinginkan. Nggih, durus Ibu. Yang dimelajah nih kan tanajene nih tuh. Nah setelah kita mulai kadang-kadang guru yang tua nih selalu menceritakan di sini mengapa kamu kipak-kipak kamu lap-lap tuh kamu apa itu karena semua pintu ditutup kamu mau lewat mana pikiran kamu begitu kemana saya mau lari ini kok apalagi Sang Prabu sudah di belakang saya mau megang saya. Itu jadi dia takut sekali dipegang tetapi dia masih mencari-cari kemana saya harus keluar kan nyari jalan keluarnya nih nah seperti ini cerita sering dilakukan oleh Ibu Renang kalau dipegang pertama jangan marah dulu ya marahnya sedikit nanti tambah besar marahnya sampai kamu memukul dia dan kamu mendelik matanya begitu artinya kamu sudah tambah marah. Tidak boleh satu kali kamu marahnya sudah nelik. Jadi ada tahap-tahap penaikan marah itu juga tahap-tahap ngerayu itu juga ada. Dari jauh dulu, dekat, memegang, langsung nyekel gitu, umpamanya ngejok. Terus itu kan semua itu meningkat ininya. Jadi jangan pertama sudah dikasih tenaganya yang paling full gitu. Sekarang sogok malu deh nah pak ya bet yang nanti sampai dia marah begitu nelik matanya umpamanya berapa kali 4 kali sudah marah
lalu lari. Jadi waktu lari itu dia juga tidak lari benar. Kemana saya lari ini? Seperti melihat tempat yang supaya cepat dia bisa keluar. Jadi kelihatan ketakutannya di sana, rajanya kelihatan beringasnya begitu, sedikit beringasnya itu. Saya juga tuturkan kepada anak-anak itu, mengapa dia begitu, apa yang dipikirkan. Tadinya dia Balai Dauh, langsung ke Balai Daje, lagi diubar ke Balai Dangin itu. Tetapi kamu tetap menari di kalangan, tapi rasanya kamu sudah pindah itu. Dipikirkan secara begitu. Dan yang menuturkan juga, kadang-kadang yang pola-pola yang begitu saya kembangkan lagi kepada tarian-tarian yang lain, untuk mereka bisa paham bagaimana mereka nyebeng ke rasanya ke Kenten tuh. Nggih. Suksema Ibu, berarti itu Ibu Desiari berkaitan dengan cerita yang akhirnya bisa sesuai dengan karakter yang diinginkan. Apapun cerita berkaitan dengan tari-tarian itu harus tetap diungkapkan agar si anak didik itu memahami, oh maksudnya ini loh, ketika dia dirayu pertama tidak dia mau rayu kedua memang ini. Nah dari situlah ekspresi itu akan muncul nih Ibu. Ketika dia dirayu yang kedua, marah dia ketiga, akhirnya lari. Nah sambil lari itu ekspresi itu akan mencari jalan kemana sekarang akan keluar. Nah di situ akan kelihatan karakter-karakter yang memang harus dibawakan oleh seorang penari. Kan Ibu? Gitu. Iya, Niki kalau mungkin ada lagi ini sudah menjelang terakhir ini sedurung ditutup yang minta Ibu memberikan napi dalam artian saran untuk adik-adik mahasiswa yang sudah tentunya semester 1, 3, 5, 7 yang akan sudah nanti di masyarakat ataupun ketika mereka tamat dia mengetahui, oh seperti ini loh, Ibu pernah menceritakan bagaimana seorang penari, ketokohan, kemudian ekspresi, semangat untuk menari. Nah mungkin adik-adik yang semester 5 dan 7 niki akan nanti di lapangan ketika mereka sudah tamat bisa menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang Ibu bisa dipakai contoh panutan ketika mereka di masyarakat nantinya. Bagi adik-adik yang semester 1 dan 3 tentunya masih menuntut dia melatih diri seperti apa sehingga nantinya menjadi penari yang memang profesional yang diinginkan. Dan mungkin Ibu bisa memberikan saran untuk adik-adik, Ibu. Ini yang kendana mana Nike kan seperti tadi ada pikiran dulu perbuatan kan begitu, dari pikiran saja kita sudah ada karmanya kan seperti begitu. Setelah ada gerak pikiran terus sudah bergerak dan diisi dengan kata-kata di dalam pikiran juga itu sebenarnya semua itu akan menjadi satu kalau setelah kita lakukan berangsur-angsur, tidak satu kali akan bisa. Ini pelan-pelan juga, jangan merasa apa namanya. Kalau tiang guru tiang dulu kan keras-keras kan dan makin ada tenyidang ke keras revidan. Dore nama letak matledet nguliang nih kau kan mensing di poin ini kau ulung pidan. Penari itu harus jujur gitu gurunya. Kalau kita berbohong orang bilang bisa, nanti kalau dicek kita tidak bisa. Pak ragautan kan. Nah nikah seperti itu dengan rasa dan kejujuran kita menari nikah, sebab pasti itu tepuk asal nih pang molas ledet kan nyidang raga kemo ke titik yang tadi seperti itu kan latihannya luar biasa dan 1 kali 2 kali sampai tahunan nikah sampai ya begitulah tidak akan kipekan lagi kekipekan kapan
pas lagi di situ jatuhnya kemana sudut yang kita punya. Kadang-kadang orang mengkipak kan lewat sudutnya orang. Karena setiap orang itu punya sudut masing-masing. Karena kakinya itu sambil garis dia akan segitu dia punya. Tidak boleh lewat. Sering saya melihat lewat-lewat pelihatan itu. Dia bisa ngipak kamu deh. Apa nih? Muane kamu awak nih kamu. Itu yang seharusnya badan, leher dan selanjutnya itu dilihat, dibiasakan itu. Disiplinnya itu sendiri, disiplin itu sebenarnya yang termasuk di sana. Karena kita tidak boleh mengingkar itu di sana di dalam kita namanya itu masih proses itu dicari dulu disiplinnya. Dan nanti kalau sudah ketemu di sana, gitulah angkiannya. Wah, sudah anak-anak melihat kita senang. Bagaimana caranya meniru? Pasti dia dot meniru. Ibu tuh luang jeban bu kengken ya. Kengken bu, kengken caranya bu. Nah, kadang-kadang orang zaman dulu sedikit nih Kak, kalau anaknya belajar tidak bisa seperti saya, diajak sini. Ibu anak yang bisa kene bu. Nah, Bapak nih bisa menilai. Mungkin kadang-kadang kan tidak semua keluarga paham dan ke nih dumun seperti keluarga kinten dan ini dijauh kan muruk igalapo dot seperti begitu dia kita dikasih apa namanya tuh diarahkan kemana mau belajar gitu, apa yang mau dipelajari sekarang. Kalau kamu tidak bisa ini belajar, saya carikan guru. Nah begitu orang-orang dulu. Kadang-kadang sekarang kan rungu bapak memenya cuma anak bau muruk ya di sebelum, artinya beda memang kalau sudah diarahkan oleh orang tua kena ragau misi ke hijau ragau aja dan deman yang ngatah ragau kenten. Jadinya kita jadi sehati biasanya di keluarga kenten masih nikah semua akan terkait di dalam dunia seni nikah, tidak ragau lepas rumah. Kenetan juga sudah hatinya sudah menyatu dan kadingigel apalagi dan sana itu yang Iwan tuh benar Ibu, intinya itu dari niat, pikiran, kemudian bergerak, rutinitas. Jangan pernah merasa bosan untuk mencari kekurangan-kekurangan kita, dan itu harus jujur. Sekali napi yang Ibu katakan, yang untuk sekarang Niki kan memang anak-anak sekarang kalau zaman tiang masih di kokar itu masih latihannya masih keras Ibu. Ketika kita tidak bisa nyerekset rambut itu ditarik, dilempar sampai berapa kali kita rambut dijalin lepas semuanya. Nah zaman Nike kan tidak ada dalam artian modelnya kalau makin Nike seolah-olah itu keras nanti anak-anak bisa lain lagi ininya permasalahannya kalau memang kita memberikan pelatihan seperti Nike. Makanya sekarang Nike becek Ibu dari niat, kemudian pikiran, bergerak, rutinitas, tidak pernah bosan untuk mencari kesempurnaan dalam artian pangluwung, kengken caranya pangluwung. Nah, itulah yang diikutin gitu. Nah, disiplin dan motivasi keluarga ataupun orang tua itu adalah utama sekali, Bu. Memang kalau memang ya nak bisa ngigel, hanya cuman omongan seperti ini ke mantan tanpa dipantau, kan seolah-olah dia mencari sendiri anak-anak itu, tapi tetap dengan rutinitas itu bagus sekali dan akhirnya menemukan dirinya sendiri bahwa saya bisa menari seperti ini, niat yang utama. Kemudian satu hal lagi Ibu, yang tertarik dengan kiat-kiat Ibu yang tadi bagaimana melatih anak-anak sehingga ratusan yang diawali dengan konsentrasi, napi tapu karanam. Nah, tertarik
nanti pengen mengetahui itu Ibu bagaimana, karena ini ke awal dari ketika anak itu sehingga bisa berkonsentrasi untuk mengikuti latihan-latihan yang tidak membosankan, sehingga mereka bisa melupakan yang di belakang, dalam artian sebelumnya Raga ada acara kini, jadi ada bagaimana konsentrasi itu untuk membentuk si anak didik ini sehingga bisa konsentrasi untuk mengikuti latihan-latihan. Niki perlu Ibu yang pengen sekali nantinya ketika mungkin adik-adik semester 1 nanti yang mungkin dari SMA, dari sekolah lainnya perlu mendapat konsentrasi agar bisa dari awal untuk melupakan sekarang kita akan belajar menari loh. Seperti apa? Yang perlu pengen sekali mengetahui tapu karanam Nike, kemudian afirmasi bahwa saya sehat, saya cerdas, Nike perlu ditanamkan terus kepada anak didik sehingga gerakan-gerakan nantinya Nike dia mampu mengikuti apa sih yang diarahkan oleh gurunya ataupun pelatihnya di depan. Yang tertarik dengan itu hal yang baru bagi Tiang. Makanya nanti mungkin adik-adik di semester 1 ataupun 3 yang kurang konsentrasi, kita akan latih dengan apa teknik dari Ibu sendiri yang tadi dibilang tapu karanam dan afirmasi. Juga sangat-sangat yang tertarik sekali Ibu, itu hal yang baru yang Tiang dapatkan dari Ibu. Mungkin biar tidak nanti ini banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ingin Tiang korek kembali karena Ibu begitu banyaknya pengalaman dan dari awal dari tahun 50-an sampai sekarang 2021 tentunya Nika pengalaman yang sangat luar biasa dan banyak hal yang perlu yang minta nanti tidak hanya Driki Bu, mungkin nanti suatu saat akan diganggu ke rumah mungkin berkaitan dengan hal-hal baru yang istilah-istilah Ibu, sehingga tarian ini Ibu sebagai seniman, seni tari, maestro tari Bali yang sudah terkenal di seluruh penjuru dunia, nanti bisa diikutin oleh adik-adik mahasiswa untuk mengetahui, oh Ibu Arini ini loh penari lepong, ya penari kekebiaran, semuanya Ibu bisa itu nanti lakukan dengan baik sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu lainnya, Niki karena sampun waktu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Niketut Arini Alif atas pengalaman, kemudian kuliah umum yang sekarang ini sangat-sangat berguna sekali untuk adik-adik mahasiswa nantinya. Sekali lagi matur suksema banget Ibu, dumogi Ibu selalu sehat, semangat Ibu tetap untuk tetap berkarya. Kalaupun Ibu tidak menari pasti Ibu merasa sakit. Suatu saat pasti merasa sakit, peseng ngigol, ragol, dan kalau memang sudah berkecimpung di bidang seni, bagaimanapun itu hal-hal yang di belakang ada di pikiran kita itu akan hilang. Dan enjoy Ibu, Malipisan, suksema Ibu. Inge, aduh. Semua talar. Semua pelajaran juga bagi Tiang. Suksema Ibu, jangan bosan-bosan nanti ketika adik-adik mahasiswa mencari data ataupun napi ke Ibu, sampunang bosan-bosan Ibu, kami belajar terus Ibu. Itu komitmen saya. Demikian adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu, Sami untuk kuliah umum hari ketiga dapat berlangsung dengan baik. Malipisan atas Asung Kertawarunugraha Ida Sangyang Widiwasa, kegiatan niki dapat berjalan dengan baik dan lancar. Malipisan suksema titiang aturan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Mohon izin adik-adik, mohon dibuka videonya sebentar untuk ngambil dokumentasi kuliah umum hari ini. Terima kasih.
Mohon semuanya dibuka videonya. Mohon adik-adik videonya tolong dibuka. Ini terkait dengan absen lo juga adik-adik. Sami, mohon, ayo. Tolong Oke, dibuka. slide pertama ya. Slide kedua. Buka videonya. Oke, slide ketiga. Dibuka videonya. Ya, sudah. Terima kasih adik-adik semua. Ye, matur suksema. Ye, Dek Wida. Suksema, Pak Adi. Nggih, terima kasih. Ini sama-sama, Bu. Ye, suksema, suksema Sami, Rahayu. Semua Budayu. Ye, Nggih, rahayu sareng sami. Semua Pak Adi, Pak Su. Nggih, nggih. Nggih niki tiyang tutup kentanya nggih untuk rekamnya nggih. Nggih, nggih. ye.